Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 18 Mei 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ribuan masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo untuk meninjau lokasi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga yang mengetahui kedatangan Presiden ini saling berdesakan untuk dapat secara langsung berinteraksi dengan Presiden Joko Widodo, tepatnya di alun-alun Kota Aik Kanopan, Labuhan Batu Utara. Dengan mendapat pengawalan ketat dari Paspampres, Presiden membagikan bingkisan kepada masyarakat. Kedatangan Jokowi ke Kabupaten Labuhan Batu Utara guna melihat langsung jalan poros penghubung 4 kecamatan yang kondisinya rusak. Kondisi jalan rusak ini diperparah dengan adanya tanggul penahan Sungai Kualuh yang jebol dan hingga kini belum diperbaiki. Salah seorang warga Desa Sialang Taji, Ahmad Muda Tambunan, berharap dengan kedatangan Presiden Joko Widodo, jalan rusak tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak menghambat perekonomian masyarakat. Kalau setahu saya ya jalan rusak ini udah lama lah, udah bertahun-tahun jalan ini. Ya inilah kondisinya. Ini pun akibat dari tanggul jebol yang ada di Sungai Kualuh yang di Dusun Kilang Samin, Desa Sialang Taji, yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 150 meter. Dan sampai sekarang perbaikan tanggul itu yang masih kabar-kabar begitu aja, dan sampai sekarang belum ada perbaikan gitu Pak. Jadi kami berharapkan kepada pemerintah setempat, dan pada saat ini ketepatan pula datang Bapak Jokowi ke daerah kami ini, kami sangat berharap sangatlah kepada Bapak Jokowi, tolonglah segera kepada pemerintah setempat ataupun Bapak Jokowi untuk mengakhiri derita kami ini, itulah mohonan kami Pak. Bupati Labuhan Batu Utara, Hendrianto Sitorus, memberikan apresiasi kepada warga dan berterima kasih kepada Presiden yang akan membantu pembangunan di Labuhan Batu Utara, khususnya infrastruktur jalan. Ini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara merasa berbangga hati dan mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada seluruh penggiat media sosial dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara, di mana penggiat media sosial dan masyarakat telah memviralkan dan menginformasikan kondisi jalan Kabupaten Labuhan Batu Utara hingga sampai ke Bapak Presiden. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden telah datang dan ingin membantu kami dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang dimana kami bukan tidak mampu, tetapi kami hanya membangun sesuai dengan kemampuan keuangan kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo saat meninjau kondisi jalan rusak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, terdapat 30 km di 2 lokasi sepanjang jalan penghubung antar kecamatan menuju pesisir di Labuhan Batu Utara ini. Tentunya akan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat. Didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhan Batu Utara, Presiden Joko Widodo langsung meninjau jalan melintas 4 kecamatan berada di Kabupaten Utara sepanjang 128 km dari Simpang Tanjung Pasir menuju Kualuh Ledong. Terdapat sepanjang 30 km di beberapa titik badan jalan mengalami rusak parah. Seperti Dusun Paret Alam, Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Dusun Pulau Gembut, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Desa Air Hitam dan Teluk Pulai, Kecamatan Kualuh Ledong, dan beberapa desa di Kecamatan Kualuh Hilir. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat di media sosial terkait banyaknya kondisi jalan rusak di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut Presiden Joko Widodo, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2.600 km jalan nasional, di mana sepanjang 260 km diantaranya mengalami kerusakan. Untuk jalan provinsi 340 km dengan kondisi rusak dari 3.005 km. Sedangkan dari 33.000 km jalan kabupaten, 13.000 km diantaranya rusak. Dan untuk jalan di Kabupaten Labura sendiri, terdapat 30 km jalan rusak yang akan segera diperbaiki paling lambat di bulan Juli. Kondisi jalan rusak tidak hanya berada di Provinsi Sumatera Utara, dan untuk diperbaiki jalan rusak yang berada di Sumatera Utara akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kota, dan pemerintah pusat.
Di Sumatera Utara, di Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Yang rusak kira-kira 340 km. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Pada kunjungan kerja meninjau jalan rusak ini, Presiden Joko Widodo juga tampak menyapa masyarakat sekaligus membagikan cenderamata kepada warga. Banjir rob atau naiknya air laut ke daratan pada Rabu kemarin selain merendam ratusan rumah warga, air laut yang naik ke daratan juga merendam jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Banjir rob atau meluapnya air laut yang telah merendam ratusan rumah di pesisir Belawan hingga ke jalan lintas mulai dari Simpang Canang menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Fenomena alam yang biasa disebut pasang air laut dengan ketinggian 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga yang berada di daratan rendah di pesisir Belawan dengan cepat menjadi lautan, terendam air laut terganggu. Kawasan yang terus terendam banjir rob di 3 kecamatan seperti Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan hampir merendam ratusan rumah warga di kawasan pesisir Belawan. Kawasan yang terendam banjir rob di 3 kecamatan seperti Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan kerap terjadi 2 kali dalam sebulan dan tak bisa diprediksi ini sudah terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan surut pukul 16 waktu Indonesia Barat akan berakhir 5 hari ke depan. Itu kan daerah yang kampung, daerah camp. Daerah Belawan kan jadi tembok. Ada berapa titik yang terparah gitu? Daerah Belawan ini ya, Belawan 1 nih. Kalau udah banjir dalam sepinggang, selutut, kan gitu kan. Kalau udah selutut gini mana bisa naik kereta. Kalau udah sepinggang, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, terjebak. Kalau udah dalam rumah, kalau udah di luar. Kalau udah banjir gini berapa lama Bu biasa surut? Ya paling seminggu, minimal gitulah. 10 hari, seminggu lah paling cepat. Warga Belawan, Karmila, mengatakan banjir rob yang terparah di kawasan Belawan 1 dengan ketinggian bervariasi melumpuhkan aktivitas warga yang tinggal berada di pesisir Belawan. Karena air akan kembali surut tentunya selama 3 jam. Meski warga belum sempat mengungsi namun tidak ada ruang daya resapan air. Menjadi salah satu penyebab ratusan rumah terus terendam air laut jika terjadi fenomena alam. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan warga mantan penyakit kusta dari Desa Simpang 4, Dusun 12, Belidaan mendatangi kantor BPN Serdang Bedagai. Belidaan mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah mereka yang telah dikuasai selama puluhan tahun. Ratusan warga dari Dusun 12 yang merupakan mantan penyakit kusta yang didampingi langsung Kepala Dusun 12, Kerman Purba, mempertanyakan kejelasan terkait status tanah yang mereka kuasai selama puluhan tahun. Saat ini mereka sudah memegang surat keterangan tanah SKT dari pihak desa, namun permohonan sertifikat yang diajukan masyarakat melalui program PTSL tak kunjung selesai. Dalam aksinya, tampak para warga merasa kesal karena pihak BPN terkesan tidak merespon persoalan warganya. Sejak tahun 2022 lalu telah mengajukan permohonan sertifikat melalui program PTSL. Dalam tanggapan dari pihak BPN Sergai yang diterima warganya bahwa tanah yang diklaim warga mantan penyakit kusta Belidaan tersebut masih merupakan kawasan lahan UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Namun BPN tak menunjukkan alasan, haknya masih sekedar penyampaian secara lisan saja kepada warga Dusun 12 Desa Simpang 4. Sehingga kami menduga pihak BPN tidak transparan dalam menindaklanjuti aspirasi warganya.
Dari dulu si Malungun, Toba diusir itu asal karena kusta. Disisihkan ke rumah sakit kusta Belidahan. Oleh karena itulah kami memperjuangkan tanah itu Bapak, supaya bisa untuk anak dan cucu kami. Itulah yang kami perjuangkan Bapak. Yang maksud kami supaya datang kami kemari. Sementara hingga kini pihak BPN Sergai belum bisa dimintai keterangan atas tuntutan warga desa Simpang 4 tersebut. Pemirsa, mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Indra Alamsyah, menjalani sidang atas dugaan tindak pidana penipuan. Indra didakwa melakukan penipuan jual beli mobil truk dan diduga melakukan penggelapan uang sebesar 100 juta rupiah. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar di ruang rapat Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan pada Selasa sore. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan ini. 3 orang saksi dari korban dan 2 orang saksi dari terdakwa, di mana keduanya merupakan karyawan tempat usaha terdakwa. Korban Rosmala Sebayang yang juga memberikan kesaksian dalam keterangannya di depan majelis hakim menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat mobil truk yang dijanjikan oleh terdakwa. Meskipun korban sudah menyetorkan uang sebesar 100 juta rupiah, sementara saksi lain, Susi yang turut menemani korban saat memberikan uang kepada terdakwa juga mengaku melihat korban memberikan uang lengkap dengan kwitansi tanda terimanya. Jaksa penuntut umum AP Frianto Naibaho dalam persidangan juga memberikan barang bukti kwitansi, DP penjualan mobil dan pemblokiran transaksi rekening Nurmala Sebayang. Bang, untuk agenda yang tadi Bang, apa agenda yang tadi Bang? Keterangan para saksi. Saksi, sesuai Bang yang disampaikan saksi dengan yang di DP Bang. Kita dengar bersama-sama tadi kan? Pak Tahun kan mendengar juga tadi kan? Izin Bang, nama Bang. Saat ditanya awak media, Jaksa penuntut umum AP Frianto Naibaho tak hanya banyak memberikan komentar, sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Pemirsa, Rektor Institut Agama Kristen Negeri IAKN keberatan dan menyatakan menolak jika IAKN yang merupakan usulan transformasi IAKN yang diusulkan oleh berbagai pihak menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya Untara. IAKN merupakan satu-satunya institut agama Kristen negeri yang ada di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Sesuai dengan arah pembangunan nasional, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dalam menjalankan amanat yang diembankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk mentransformasi IAKN Tarutung menjadi Universitas Kristen di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh pihak IAKN baru-baru ini menyikapi usulan perubahan atau transformasi menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya. Dalam hal tersebut, maka Rektor IAKN Tarutung menyatakan menolak untuk ditransformasi. Selain itu, adanya upaya yang ingin mengubah institut pendidikan keagamaan tersebut sangat disayangkan, di mana tanpa ada pernah konfirmasi dengan pihak IAKN Tarutung serta Dirjen Bimas Kristen dan Kementerian Agama. Sementara itu, menurut Rektor IAKN Tarutung, Albinar Siagian dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa saat ini IAKN memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa aktif yang berasal dari Sabang sampai Merauke dan puluhan ribu alumni yang menyebar di penjuru Nusantara. Selain telah berkontribusi dalam memajukan pendidikan dan pelayanan, juga turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Tapanuli Utara. Selain itu, dalam permohonan perubahan transformasi IAKN Tarutung yang diusulkan saat ini menurut pihak IAKN adalah Universitas Kristen Negeri Tarutung yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, adalah Universitas Kristen Negeri dan bukanlah Universitas Negeri Tapanuli Raya. Sebagaimana sebelumnya, usulan pendirian yang saat ini sedang bergulir disampaikan hingga ke Presiden Joko Widodo diharapkan mampu menjadi solusi dalam memperbaiki serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Tapanuli sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia berkualitas. Namun adanya usulan tersebut ditolak oleh pihak Rektorat IAKN serta seluruh jajaran kampus serta para alumni. Kami tetap dalam komitmen kami untuk menjalankan amanat yang diembankan oleh pemerintah
dalam hal ini Kementerian Agama kepada kami untuk mentransformasi YKN Tarutung menjadi Universitas Kristen Negeri Tarutung, karena memang itu adalah program kerja dan rencana strategis dari Kementerian Agama. Pemirsa, berikut kita masuki segmen Pilihan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Medan menyebut dari 892 bakal calon legislatif yang mendaftar rata-rata didominasi oleh kaum laki-laki. Namun ada 4 partai kaum perempuan yang terdaftar menjadi bakal calon legislatif. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Kota Medan, Agus Syah Damanik di kantor KPU Medan pada Rabu kemarin. Untuk total keseluruhan bacalek yang mendaftar mencapai 892. Untuk kaum laki-laki, KPU Medan mencatat setidaknya ada 586, sedangkan untuk kaum perempuan terdaftar 306 orang. Untuk kaum perempuan sendiri, KPU Medan mencatat ada 4 partai yang menyumbang bacalek terbanyak. 4 partai tersebut adalah Partai PKB, Partai PKN, dan Partai Umat dan juga PAN. Kita baru saja menyelesaikan proses pengajuan ya bacalek dari para partai politik, seluruh partai politik sudah mengajukan ya. Dan ini jadwalnya adalah verifikasi, administrasi dan kegandaan ya. Partai-partai politik yang mengajukan bacaleknya itu memang menurut undang-undang ya atau peraturan KPU itu diwajibkan harus memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% ya. Nah, di seluruh partai politik dalam proses penerimaan pengajuan kemarin kami lihat sudah mencukupi 30%. Terkait dengan sudah berapa persen bacalek yang sudah diverifikasi Ketua KPU Medan, Agus Syah Damanik mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi. Agus Syah menyebut proses verifikasi KPU Medan akan berlangsung selama 2 bulan. Nantinya setelah verifikasi rampung, pihaknya akan melakukan pemberitahuan terhadap partai-partai yang sudah mendaftarkan calegnya. Pemirsa, seorang tukang kusuk sekaligus pengurus disabilitas kabupaten menjadi bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten dari partai politik sekaligus dari perwakilan perempuan. Inilah Sartika Dewi dan biasa disapa Bu Dewi, warga Dusun Sri Pinang, Desa Perkebunan Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sartika Dewi dalam kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat, terapi keliling dan mengunjungi semua pasien dari rumah ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Sartika Dewi saat ini terdaftar di KPUD Kabupaten sebagai bacalon anggota legislatif. Salah seorang warga Lohsari, Umu Kalsum berharap semoga nantinya Sartika Dewi menang dan amanah serta diberikan kelancaran. Setelah ditangani dengan Bu, baru bisa berjalan. Selama terapi ini Bu, berapa biaya yang dikeluarkan? Nggak ada, ikhlas Bu Dewi bantunya. Ya mudah-mudahan aja menang, nggak lupa sama anak-anak awak ini ya kan Bang. Ya, terus Bu? Lancar lah semua urusannya. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sartika Dewi menyampaikan terkait pencalonan dirinya sebagai calon anggota legislatif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti lansia dan disabilitas. Ia berharap warga kurang mampu nantinya terbantu dan terangkul, baik untuk biaya perobatan dan juga kebutuhan lainnya. Mendorong kita untuk maju jadi caleg tahun 2024 ini, yaitu ingin membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan seperti lansia, disabilitas, supaya mereka itu terbantu dan terangkul gitu dengan masalah penyakit ataupun masalah kebutuhannya. Penilaiannya mereka memang saat ini memang sangat perlu bantuan. Banyak kali masyarakat yang memang masih memerlukan bantuan segi ekonomi dan kesehatannya.
Penderita penyakit stroke Ibu Menik warga Dusun 6 Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sudah 2 tahun lamanya mendapat bantuan kursi roda dari komunitas Sahabat Berlian Mukhtar. Bantuan kursi roda tersebut diantar langsung oleh Ketua Komunitas Berlian Mukhtar ke kediaman Menik di Dusun 6 Desa Dalu 10B. Bantuan kursi roda itu diberikan dengan tujuan untuk membantu proses kesembuhan penyakit stroke Ibu Menik. Dengan bantuan kursi roda ini diharapkan dapat menambah semangat Ibu Menik untuk sembuh, dan melalui kursi roda ini, Ibu dapat membiasakan diri untuk menggerakkan kedua tangan dan kakinya agar terbebas dari penyakit yang diderita. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro, sangat berterima kasih kepada Sahabat Berlian Mukhtar yang sudah peduli dan juga membantu warga Dusun 6 Desa Dalu 10B yang menderita penyakit stroke. Ya, artinya kami dari pemerintah Desa Dalu 10B pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahabat Berlian Mukhtar atas bantuannya kepada salah seorang warga kami, warga Desa Dalu 10B. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ke warga kita ini bisa bermanfaat sehingga yang bersangkutan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Semoga Lisa bisa memanfaatkan kursi roda ilmiah internasional. Komunitas Sahabat Berlian Mukhtar akan terus membantu warga yang kurang beruntung serta luput dari pelayanan kesehatan dari pemerintah. Pemirsa, santri di Pondok Pesantren Subuh Salam Sayur Manincat, Mandailing Natal pada praktek ujian akhir sekolah setiap tahunnya belajar tentang tata cara fardu kifayah untuk memandikan dan juga mengkafani jenazah. Di tahun 2023 ini, sebanyak 140 orang santri kelas 12 di Pondok Pesantren Subuh Salam Desa Sayur Manincat, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal mengikuti ujian praktek fardu kifayah atau tata cara memandikan dan mengkafani jenazah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Praktek fardu kifayah ini berlangsung dipraktekkan para santri dengan menggunakan beberapa boneka, kain putih, dan peralatan mandi jenazah. Ujian praktek secara langsung ini akan menjadi nilai ujian akhir sekolah di pondok pesantren ini. Kepala Alia Pondok Pesantren Subuh Salam Sayur Manincat, Esmin Pulungan mengatakan, ujian praktek fardu kifayah ini dilaksanakan setiap para santri akan tamat dan bertujuan untuk melihat kemampuan santri yang menuntut ilmu di pesantren, sehingga mampu dan mahir melaksanakan fardu kifayah di tengah-tengah masyarakat dan juga keluarga. Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan akhir pada setiap tahunnya di Pondok Pesantren Subuh Salam, khususnya kelas 3 aliyah ataupun kelas 6. Tujuannya sebenarnya yang sungguh-sungguh adalah bagaimana anak-anak kita lepas dari Pondok Pesantren Subuh Salam ini andal di tengah-tengah masyarakat, bukan sekadar ibadah yang andal, tapi justru sifat sosialnya seperti pelaksanaan fardu kifayah betul-betul bisa diterapkan. Lebih-lebih nantinya manakala orang terdekat seperti orang tuanya, dialah yang jadi bilalnya, dialah sebagai motornya. Ini sebuah kepuasan, kebanggaan bagi keluarga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.